Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat sehingga kalian dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dengan baik dan selalu tetap menjaga kebersihan. Anak-anakku, pada hari ini kita akan mempelajari materi bab 1, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Sebelum materi dimulai, Bapak harap kalian berdiri dan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila bersama Bapak. Baik, kita mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mau sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih kalian telah menyanyikan lagu Garuda Pancasila sesuai dengan bab yang akan kita pelajari hari ini. Langsung saja kita menginjak pada materi, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah pandangan dan dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, atau pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Para pendiri Indonesia, the founding father, telah menyadari pentingnya suatu dasar negara. Oleh sebab itu, dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, dibahas dasar negara Indonesia. Adapun tokoh yang memberikan gagasan tentang dasar negara seperti Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Penyebutan Pancasila sebagai dasar negara pertama kali secara resmi dilakukan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang akhir BPUPKI untuk menyebut 5 dasar yang dikemukakannya. Selanjutnya, sebagai usulan dasar negara dalam sidang BPUPKI tersebut diolah lagi oleh Panitia 9 bentukan BPUPKI. Pancasila menjadi norma dasar atau kaitan negara yang fundamental sebagai dasar, sebagai Pancasila sebagai pokok yang harus dipatuhi. Hal tersebut tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kita cuplik dengan bunyi seperti, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penempatan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dikukuhkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI. Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara juga ditegaskan dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 dan tersusun secara hierarkis dan piramida. Artinya adalah tiap sila dari Pancasila memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup merupakan cara pandang, pedoman, dan arahan bagi seorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan hidupnya. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan dalam pengaturan kehidupan masyarakat dan ketatanegaraannya, baik urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri. Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Dengan demikian, segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memberikan arahan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin bagi masyarakat Indonesia. Pancasila juga memenuhi fungsi sebagai berikut: menjadi alat dalam upaya mengatasi konflik atau ketegangan sosial, menjadi sumber motivasi untuk mewujudkan cita-citanya, gagasan, dan ide-ide dalam kehidupan nyata, menjadi sumber semangat untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila sendiri, menjadi jawaban untuk menghadapi perkembangan global, dan menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepribadian bangsa adalah ciri-ciri watak menonjol yang ada pada banyak warga satu kesatuan nasional, kepribadian nasional. Oleh karena itu, kepribadian bangsa Indonesia adalah unik, khusus, dan berbeda dengan kepribadian bangsa-bangsa lain. Pancasila yang menjadi dasar negara merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang memberikan corak dan ciri khas serta membedakan dengan bangsa lain. Misalkan, gotong royong yang diyakini oleh Insinyur Soekarno sebagai hal yang harus ada dan menyemangati bangsa Indonesia. Sejatinya dalam tindakan gotong royong terdapat nilai kekeluargaan dan kerjasama yang khas serta merujuk pada kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat, sebagai perjanjian luhur rakyat. Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat dipandang sebagai suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Pancasila sebagai perjanjian luhur juga dipandang sebagai kesepakatan bersama para wakil-wakil bangsa Indonesia dalam sidang BPUPKI maupun pada sidang PPKI. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber hukum, sumber yang dijadikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis.
Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum, aturan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai ideologi nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi berarti cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, yang dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Demikianlah anak-anakku pembelajaran hari ini. Semoga menambah pengetahuan kita tentang kedudukan dan fungsi Pancasila bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Setelah kalian menyaksikan tayangan materi ini, ada tugas yang harus kalian kerjakan di lembar berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.